Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Topiknya kali ini masih seputar Google Site. Setelah video sebelumnya kita membuat header ya untuk tampilan phone, tablet, dan komputer. Kemudian kita juga sudah membuat main menu. Kali ini kita akan membuat drop down menu atau biasa disebut dengan collapsible group. Baik, jadi ini adalah tampilan Google Site saya. Tampilannya masih kosong dan kita akan membuat menu untuk collapsible group ataupun drop down menu. Perhatikan menu di sebelah kanan ini kita berada di bagian insert karena di sini ada page dan ada theme. Jadi kita pilih ke insert dan di bagian bawah ini ada tulisan collapsible groups. Kita klik saja collapsible group. Kemudian akan muncul box seperti ini ya. Di bagian atas tuh ada klik to edit text dan di bagian bawah itu ada yang bagian kecilnya. Jadi kita akan buat dulu di sini. Saya tulis contohnya menu gitu ya. Kemudian di bawahnya kita tulis di sini apa tampilannya. Nah, ini tampilan ini menjadi drop down ya. Kalau kita klik seperti ini, dia akan turun seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Dan tentu saja kita juga bisa menentukan ukurannya dan memposisikan lokasinya seperti ini. Nah, seandainya kita mau menggantikan background dari ini, kita bisa memilih dari section colors ini. Kemudian kita bisa memilih style. Nah, ini warnanya kuning. Juga kita bisa menggunakan menu upload ataupun select image. Kalau upload menggunakan gambar sendiri, kita pilih yang select image saja. Kemudian kita pilih di sini ada galeri yang default dari Google atau kita bisa memilih dari search engine-nya Google ya. Kita pilih background contohnya. Background. Seperti ini dan kita search. Nah, kita ambil salah satu contohnya saya pilih mana ya. Nah, ini contohnya. Kemudian select saja. Maka dia akan menggantikan background-nya. Dan kita juga bisa menentukan apakah di sini itu ada readability-nya itu clear ataupun agak sedikit blur. Di bagian anchor sini kita bisa menentukan gambarnya itu berada di tengah, di pinggir, dan sebagainya. Kita pilih yang di tengah saja. Selanjutnya kita akan mengedit di bagian menu yang bawah tadi ini ya. Nah, seperti ini. Ini kan ada menu 4 ya. Nah, kita bisa memberikan link ataupun sekedar teks saja. Kita buat link di sini. Saya pilih page 1 gitu. Kemudian kita pilih yang bagian icon link di sini. Nah, kita mau dibawa kemana page 1 itu? Jadi kita klik dulu, maka di sini akan langsung membaca page yang sudah kita punya. Di sini ada page 1, kita klik dan apply. Nah, sekarang di sini sudah ada garis bawahnya, artinya di sudah ada linknya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan link lagi, pilih insert, masuk ke halaman page 2. Berarti nanti tombol-tombol ini kalau diklik akan menuju ke page yang ada di sini nih, page 1 dan page 2. Sementara untuk yang link, kita bisa edit menggunakan link ataupun tujuan website tertentu. Contohnya di sini kita klik link, kita select dulu, kemudian kita masukkan linknya. Kita bisa tulis di sini contohnya masuk ke Google gitu ya. google.com google.com. Nah, seperti ini. Dan yang bawah kita juga bisa menentukan contohnya ke www.youtube.com. Nah, seperti ini. Jadi, bedanya apa? Kalau yang page 1 dan page 2 itu dia akan menuju ke sini, ke halaman page 1 ini dan page 2 ini. Tetapi kalau yang link ini dia akan menuju ke website ataupun alamat yang kita tulis tadi. Kalau yang atas itu menuju Google, yang bawah itu menuju ke YouTube. Nah, sekarang kita akan lihat tampilannya bagaimana. Nah, tampilannya kalau di view akan seperti ini. Nah, ini ya. Kalau saya klik ini, dia akan menuju ke halaman dari website ini sendiri, yaitu page 1. Kita klik. Nah, dia menuju page 1. Oke. Kalau kita klik ke link 1, maka dia akan menuju ke google.com. Nah, google.com. Seperti itu ya, kalau ini menuju ke youtube.com. Untuk tampilan komputer, ini untuk tampilan tablet, dan ini untuk tampilan handphone. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini kan masih teksnya masih sangat biasa ya, kita bisa mengeditnya. Contohnya di bagian menu ini kita bisa tengahkan seperti ini. Oke, kita bisa tebalkan, kita bisa kasih warna kalau mau. Ya.
Kemudian di bagian ini juga kita bisa tentukan, contohnya ini masih ada underline ya, kita nggak mau underline, kita buang aja underline-nya. Kemudian hurufnya kita bisa besarkan atau kecilkan tergantung dari keperluan. Seperti itu. Begitu juga dengan warnanya kita juga bisa tentukan. Oke. Kemudian untuk lebih sedikit lebih menarik, kita juga bisa kasih aksesori ya di sebelah sebelum teks itu. Nah, di sini saya masuk ke ini alamat getmoji.com. Getmoji.com itu kumpulan beberapa icon ataupun emoji yang biasa kita gunakan di seperti WhatsApp gitu kan, atau chat-chat yang lain kita bisa menggunakan di sini. Nah, kita ambil salah satu saja sebagai contoh. Kita ambil yang contoh ini ya. Nah, ini aja. Tanda centang ini. Oke, kita copy. Kemudian kita bisa gunakan, letakkan di sebelah sininya, sebelah kirinya seperti ini. Oke, begitu juga dengan yang ini. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini juga. Nah, sekarang ada pembedanya kan? Sudah ada centangnya, aksesorinya, dan kita ukurannya kita tempatkan. Jadi kalau kita view, nah, sekarang dia ada sedikit aksesori begitu. Ada namanya centangnya. Begini kalau tampilan di handphone ya, ini kalau tampilan di komputer. Oke, selanjutnya kita masih bisa mengolah. Seandainya dalam satu halaman itu akan mempunyai beberapa menu seperti ini, maka yang harus kita lakukan, kita bisa menduplikasi ini dulu ya. Kita bisa duplicate dengan memilih tombol duplicate ini. Nah, sekarang kita ada dua kan. Nah, sekarang ada dua, kita bisa kecilkan yang ini. Kita kecilkan. Jadi kita klik, kecilkan seperti ini. Dan saya letak di sini. Kemudian yang kedua juga kita bisa kecilkan seperti ini. Dan kita letak di bagian sini. Jadi dalam satu halaman itu kita bisa membuat beberapa menu seperti ini. Jadi menunya nanti tinggal diganti ya, ini main menu atau menu apa gitu kalau untuk website. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik ini akan muncul page yang ini, dan menu yang ini juga akan muncul yang ini. Kalau kita view, nah ini tampilan di komputer. Kalau di handphone dia akan seperti ini. Jadi kita ada dua menu ya. Ada dua menu. Oke, seperti itu. Jadi kita juga bisa membuat beberapa menu sekaligus dalam satu tampilan. Tapi biasanya kalau dia masuk ke view-nya di handphone, itu dia tidak muat. Maka dia hanya muat dua seperti ini saja. Sepertinya background-nya agak sedikit mengganggu ya. Jadi kita ganti yang normal saja ya. Yang putih ataupun kuning. Nah, seperti itulah. Oke, nah. Hurufnya juga kita bisa ganti warnanya supaya lebih tampil nampak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ini tampilannya untuk menu yang satu dan ini tampilan untuk menu yang kedua. Jadi itu adalah bagaimana cara kita membuat drop down menu pada halaman Google Site ya. Kita bisa mengelola, kita bisa membuat link ataupun menghubungkan kepada halaman yang ada pada website ini sendiri atau kepada URL yang kita tuliskan seperti ke alamat website tertentu begitu. Cukup mudah dan aplikatif, silakan dipraktekkan, mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan lupa terus mendukung channel ini dan memberikan like serta komen. Kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan salam sehat selalu. Bye bye.